Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Jami' fi Kutubil Iman. Ini yang kita baca itu sebetulnya muqaddimah. Nanti setelah muqaddimah selesai, kurang lebih ada 10 kitab dari kalangan salaf yang semuanya berbicara tentang konsep apa? Iman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu yang sudah kita ambil, salah satunya orang-orang Murji'ah ini berhujjah dengan ucapan para a'immah yang mereka mengatakan iman itu asal dan fara'. Menurut mereka fara' di sini berarti lepas. Padahal fara' ada juga yang sifatnya apa? Lazim. Itu senantiasa melekat, tidak pernah lepas. Ya, sebagaimana kemarin anak kasih contoh uang 100.000. Maka yang asalnya adalah gambar dua tokoh, ya, Soekarno dan Hatta. Tapi juga ada faroknya di belakang nempel. Kalau hilang satu di belakangnya, nggak jadi uang berapa? 100.000. Kemudian juga mereka menuduh bahwasanya yang berbicara tentang konsep iman, yang memasukkan amal di dalam iman, berarti adalah orang-orang apa? Khawarij atau orang-orang takfiri. Maka kita katakan kepada mereka apa yang dimaksud dengan khawarij atau bagaimana mazhabnya mereka. Ya, mazhabnya mereka itu memasukkan semua amal tanpa terkecuali ke dalam konsep iman. Mafhum, tidak dipilih mana yang inti, mana yang pelengkap. Dia hilang satu saja amal, maka menyebabkan apa? Kafir. Itu mazhabnya siapa? Khawarij. Dan mereka juga mengkafirkan para pelaku dosa apa? Dosa besar. Sedangkan yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah adalah mereka yang memang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu orang-orang yang mengerjakan syirik apa? Besar. Al-muhim sudah kita bahas kemarin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas berikutnya. Sekali lagi Anda tidak baca secara lengkap, hanya ambil intinya saja. Orang-orang Murji'ah berhujjah akan runtuhnya atau gugurnya ya amal sebagai rukun, amal sebagai bagian inti dari sebuah iman. Mereka pun pasti punya dalil. Dan dalil yang mereka pakai dalil yang bersifat umum, seperti ucapan Nabi, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Masuk surga. Ya. Ini semua jenis Murji'ah. Ya, mau yang kontemporer sama, walaupun beda-beda bahasa dengan falsafat berbeda. Dengan mengatakan selama dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, mengerjakan sholat dan seterusnya, Islamnya dengan yakin, maka tidak boleh diruntuhkan dengan apa? Ya, kecuali dengan yakin juga. Kadang kalimatnya hak, tapi yang dimaukan adalah apa? Batil. Ya, kan dia sudah ngucapin la ilaha illallah, maka tidak boleh sembarangan walaupun dia menyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Ini sebetulnya konsepnya sama, cuma kemasannya aja, packagingnya aja ya beda. Intinya mereka berdalil man qala la ilaha illallah dakhala apa? Jannah. Barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti tempatnya di mana? Surga. Ini ya termasuk syubhat mereka untuk meruntuhkan ya amal sebagai rukun dari konsep sebuah apa? Iman. Bisa dipahami ya? Jadi mereka membatasi ya masuknya ke dalam surga itu hanya dengan ucapan. Atau nanti kita bahas yang kedua, hanya dengan hati. Adapun amal itu tidak apa? Tidak masuk. Bisa dipahami sampai ini? Jadi mereka juga punya apa? Hujjah. Tapi masalahnya hujjah yang mereka utarakan benar atau salah kan gitu.
perlu kita tahqiq, perlu kita teliti. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku Majmu' Fatawa, ya walaupun sebetulnya bukan buku, hanya saja dikumpulkan. Ya dikumpulkan kurang lebih hampir 40 tahun lebih. Ya, mafhum? Karena bukunya beliau kan tercecer kemana-mana. Ada yang di Spanyol, ada yang di Inggris, ada yang di Belanda. Ya, Saudi ngeluarin uang, gelontorin uang besar untuk membeli ya atau menebus kitab yang sudah dicuri oleh orang-orang Eropa, orang-orang Nasoro. Dapat nih misalkan main ke Spanyol, ke perpustakaannya, itu dilihatin satu-satu. Ya, kurang lebih 40 tahun ngumpulin. Dapat nih, ya ini saya mau beli berapa harganya? Sekian dolar misalkan. Saudi siap menggelontorkan apa? Uang. Akhirnya terkumpullah 37 jilid Majmu' Fatawa ya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berapa jilid? 37 jilid. Dengan pengorbanan berapa tahun? Kurang lebih 40 tahun. Mau kayak gitu? Cari-cari buku yang sudah dicuri. Karena bukunya Syekhul Islam ini luar biasa manfaatnya, man. Dimanfaatkan bukan hanya oleh orang-orang Islam, tapi orang-orang yang benci kepada Islam pun ya bisa mengambil manfaat dari buku-bukunya Syekhul Islam. Ya beliau punya itu buku Majmu' Fatawa jilid ke-7 ya khusus tentang iman. Jadi ada Majmu' Fatawa jilid ke berapa? Ke-7 itu khusus membahas konsep apa? Iman. Beliau berkata, ya bahwasanya mereka yastadillun bi umumatil adillah. Orang-orang Murji'ah ini berdalil dengan dalil-dalil yang sifatnya global. Seperti ucapan Nabi SAW, "Man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min adkhalahullahu jannah." Barang siapa dia bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya, begitu juga Nabi Isa dan seterusnya, maka apa? Dakhalal jannah, atau Allah akan masukkan dia ke dalam apa? Surga. Nah, maka perlu dijawab subhat yang telah mereka lariskan, yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maka di antara para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang sifatnya global ini diikat. Ya, tidak hur global. Bisa dipahami ya? Ada hadis-hadis yang lainnya. Atau ya jawaban yang pertama yang lebih mungkin baru, faidah ini baru. Hadis ini itu fi awalil Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW awal kali berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, yang pertama kali diajak adalah untuk apa? Bersaksi. Mana buktinya? Kita lihat dari ucapannya Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Ya, ada Hisham ibn Abdul Malik bertanya, "Abalagaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan yunadi, man qala la ilaha illallah falahul jannah?" Jadi Hisham ibn Abdul Malik itu nanya ke Imam Zuhri, "Apakah sampai kepadamu dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memanggil seseorang?" Munadi itu yang penyampai suara. Ya, jadi misalkan di khalayak ramai, Nabi itu punya penyambung lisan itu. Ya, jadi ada para sahabat yang suaranya apa? Besar. Kan dulu belum ada mikrofon, belum ada apa? Ya, mic dan seterusnya. Mafhum? Jadi ada seorang sahabat yang suaranya apa? Besar. Jadi Nabi memerintahkan dia untuk berseru, "Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah falahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka bagi dia apa? Surga. Ya, ini di awal apa? Islam. Maka Zuhri menjawab, "Qultu na'am." Betul, aku dapat hadis ini atau cerita ini atau kabar ini. Wa dzaka qabla an tanzilal fara'id. Dan itu sebelum turunnya kewajiban-kewajiban. Ya, jadi jangan diambil sepotong-sepotong. Kemudian dijadikan hujah bahwasanya amal itu tidak masuk dalam konsep apa? Iman. Berdalilkan dengan ini, padahal dilihat ya kondisinya, situasinya ketika itu. Karena manusia itu banyak yang masih apa? Beribadah kepada selain Allah. Jadi yang sesuai dengan hikmah diajak dulu masuk apa? Islam dengan dua kalimat apa?
syahadat. Baru setelah itu ya di tahun 10 setelah Nabi SAW berdakwah di Mekah, mafhum, diangkat kemana? Ke langit untuk diwajibkan sholat. Itu di tahun 10. Kan karena di Mekah 13 tahun. Ya, setelah 10 tahun di mana berdakwah di Mekah baru diangkat untuk kewajiban sholat. Kemudian tsumma nazalatil faraid. Kemudian setelah itu turunlah beberapa kewajiban-kewajiban. Fayam bagi 'alan nas ay ya'malu bima aftaradallahu 'alaihim. Maka wajib atas seluruh manusia mengamalkan apa yang telah Allah wajibkan atas dia. Ya, paham? Jadi ada alurnya gitu. Jangan hanya mengambil potongan-potongan hadis kemudian dijadikan apa tadi? Alat buat dia. Itu yang pertama dari Az-Zuhri. Kemudian juga dari Ad-Dhahhak ibn Muzahim. Ya, beliau seorang tabi'in dan juga ahli tafsir. Siapa? Ad-Dhahhak. Ya. Mafhum? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ada orang yang bilang ke Dhahhak, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Maka Dhahhak berkata, hadza qabla an tuhaddal hududu wa tanzilal faraidu. Maka ini sebelum apa? Adanya batasan-batasan pelanggaran-pelanggaran atau hukum-hukum yang sifatnya batasan-batasan gitu. Dan sebelum turunnya apa? Faraid, kewajiban-kewajiban. Hudud itu bisa dalam rangka larangan-larangan. Jadi larangan itu ibaratnya pagar. Ya, jangan diloncati gitu. Jangan dilangkahi. Ya, sebelum turunnya itu. Dan sebelum turunnya apa? Kewajiban-kewajiban. Bisa dipahami sampai sini? Ya, makanya diajak dulu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Jadi lihat alur ceritanya, jangan hanya ambil sepenggal-sepenggal. Itu yang kedua dari siapa tadi? Dhahhak. Kemudian juga dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi ada namanya Abul Harith, salah satu muridnya Al-Imam Ahmad. Muridnya Imam Ahmad itu banyak. Salah satunya Khalal yang punya kitab As-Sunnah. Itu yang paling lengkap menceritakan ya akidahnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Tapi ada yang namanya Abul Harith, salah satu muridnya Imam Ahmad. Dia bertanya kepada Imam Ahmad, ya, idza qala ar-rajul la ilaha illallah fa huwa mu'min. Apabila ada orang berkata la ilaha illallah, apakah dia menjadi seorang mukmin? Maka beliau berkata, kadza kana bid'al imani. Maka yang demikian itu di awal iman. Maksudnya di awal apa? Ya, dakwah. Tsumma nazalatil faraidu. Kemudian turunlah kewajiban-kewajiban seperti salat, zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Bisa dipahami ya? Dan ini masih terpakai ya ketika ada orang bersaksi la ilaha illallah masuk Islam dia. Tapi apa? Karena Islam ini sudah lengkap, maka dia dituntut untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Bukan berarti kalau sudah ngomong selesai urusan. Wah, mudah sekali itu. Ya, makanya di sisi orang-orang Asy'ariyah, ya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti muslim. Tapi kalau belum mengucapin la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya yakin Allah Rabbnya, mukmin. Waduh. Jadi enakan mana kira-kira? Enakan mukmin atau muslim? Jadi sekedar dia meyakini di dalam hatinya ada keimanan dia Allah sebagai Rabbnya, selesai mukmin dia. Hanya saja katanya belum dikatakan muslim karena belum ngomong apa? La ilaha illallah. Terus mati gimana? Nanti di surga atau nanti dia mau kiamat, ya mereka juga masuk surga. Kenapa? Karena ada iman di dalam hatinya. Jadi nanti orang-orang Nasara, orang Yahudi, orang-orang apapun, selama dia yakin Allah Rabbnya, selesai, muslim, mukmin. Ya, nggak seperti itu konsepnya. Tidak seperti apa? Itu konsep sebuah keimanan. Sudah berapa tuh imam-imam yang menjawabnya tuh? Imam Zuhri, kemudian siapa? Dhahhak. Ya, Dhahhak ini meninggal tahun 102 Hijriah. Kemudian Imam siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Hanbal ini bukan nama bapaknya, nama kakeknya. Nama aslinya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ya, jadi Hanbal ini siapa? Kakek. Karena bapaknya meninggal ketika Imam Ahmad di kandungan kurang lebih 7 bulan, bapaknya ikut jihad meninggal. Akhirnya pindah ke Baghdad. Lahirlah Imam Ahmad, dirawat sama kakek. Kakeknya siapa namanya? Hanbal. Jadi dianggapnya
Ahmad ibn Hambal. Bapaknya mana? Sudah mati, sudah wafat. Makanya namanya siapa? Ahmad ibn Hambal. Padahal nama ayahnya Muhammad. Yang keempat kita bacakan dari Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Ana langsung saja terjemahkan. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kalian, bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada manusia seluruhnya, liyuqirru bitauhidih, agar manusia mengikrarkan tauhid. Ini tugas yang diemban oleh siapa? Para anbiya, terkhusus juga Pak Nabi kita Muhammad SAW. Fayaqulu, sehingga mereka berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama kali didakwahkan. Fakana, kemudian barang siapa yang mengucapkan ini dalam keadaan yakin di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, maka cukup. Ini kalau dia di awal kali dulu dakwah. Walaupun sekarang juga cukup, tapi tetap dituntut dengan kewajiban-kewajiban. Bisa dipahami ya? Dan barang siapa yang mati di atas kondisi ini, ya sebelum datangnya kewajiban-kewajiban, fa ilaihil jannah, maka dia mendapatkan surga. Jadi enak kalau dulu ya. Jadi misalkan Nabi baru dakwah nih tahun ke-1, tahun kedua, ada yang mengucapkan la ilaha illallah, itu belum ada sholat, puasa belum ada. Kemudian dia meninggal, maka tempatnya di mana? Surga. Mau kayak gitu? Kan enggak, kan syahadat ini sudah lengkap, sudah sempurna. Maka tatkala mereka mengimani hal tersebut, kemudian betul-betul mengikhlaskan tauhid mereka, kemudian Allah wajibkan atas mereka salat di kota Mekah. Kemudian mereka membenarkan itu. Ya, jadi kewajiban salat itu nanti setelah berapa tahun Nabi SAW berdakwah. Dan mereka beriman dan mereka salat, kemudian baru diwajibkan atas mereka hijrah, kemudian mereka berhijrah. Kemudian diwajibkan atas mereka puasa di kota Madinah, kemudian mereka berpuasa. Kemudian diwajibkan atas mereka zakat, kemudian mereka berzakat. Kemudian diwajibkan atas mereka jihad, kemudian mereka pun berjihad. Nah itu kalau kita mau lihat sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi jangan pakai dalil sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong. Kemudian Allah wajibkan atas mereka haji, maka mereka pun berbondong-bondong haji. Dan juga Allah wajibkan kewajiban-kewajiban yang lainnya mereka kerjakan dengan betul-betul membenarkan di dalam hatinya, dengan ucapannya dan juga amalan tubuhnya. Jadi lengkap syariatnya. Kemudian turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Ini kata siapa? Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah. Bisa dipahami ya? Kemudian apabila ada orang yang berhujjah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga, katakan kepada dia, hadza kanat qabla nuzulil faraid. Maka hadis-hadis ini sebelum turunnya kewajiban-kewajiban. Begitu. Paham? Dan ini adalah qaulnya ulama al-muslimin, dari orang-orang yang Allah beri manfaat terhadap ilmu mereka, dan mereka adalah imam-imam yang bisa dicontoh, kecuali Murji'ah yang mengeluarkan dari beberapa yang diyakini oleh para sahabat. Langsung disikat Murji'ah. Jadi nggak ada tuh pendapatnya salaf, pendapatnya sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh orang Murji'ah bahwasanya cukup pakai dalil ini saja, tidak. Bahkan ini ada bentuk penyimpangan di dalam beragama, tidak mengikuti apa yang dipahami oleh sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sudah ya. Jadi di jawabannya itu bahwasanya ucapan Nabi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah ini ketika di awal kali Nabi berdakwah. Baru kemudian turun beberapa syariat. Satu lagi kita baca lagi, atau di sini 3 lagi deh. An Hasan ibn Umairah qala, dikatakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi di masa Imam Al-Basri juga sudah muncul nih orang-orang yang berpengiran Murji'ah.
Ada sekelompok manusia yang berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Maka beliau berkata, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, menunaikan hak-haknya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka masuk ke dalam apa? Surga. Jadi ada tambahan di sini. Dan ini sekali lagi semuanya tafsir dari salaf. Ya kalau mau ikutin salaf ya ini pendapat-pendapatnya siapa? Salaf tadi Zuhri, mafhum Dhahhak, siapa lagi tadi? Imam Ahmad, tambah lagi nih Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu dari kecil, dari orok, ya itu dirawat di keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul fresh gitu. Ilmunya betul-betul apa? Murni, belum banyak campur aduk gitu. Beliau aja paham bahwasanya ucapan ini perlu diikat gitu. Tidak sekedar mutlak. Tidak sekedar apa? Mutlak. Kemudian kita ambil lagi, berkata Wahab ibn Munabbih, atau ditanya Wahab ibn Munabbih, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah kunci jannah itu adalah la ilaha illallah? Beliau mengatakan na'am. Akan tetapi tidaklah setiap kunci pasti memiliki gigi. Ya, ada kunci los aja. Ya, pasti memiliki apa? Gigi itu yang gini-gini itu. Misalkan motornya Vario, ya ada giginya. Walaupun sesama Vario, beda atau sama? Beda. Apalagi yang beda mah jenis motornya ya. Jangan kayak santri nih, udah kuncinya hilang pakai gunting. Astagfirullah. Ya, sekali bisa hidup, ya, 2 kali guntingnya patah, nyangkut di dalam. Nah, kan ngerepotin jadinya ini. Masya Allah, top ini memang santri. Ya, apa tuh kelakuannya? Ya, harusnya mikir ya, ini kunci harus punya apa nih? Gigi itu, jangan main masuk aja. Ya, akhirnya jebol, akhirnya rusak. Ya, geleng-geleng aja mau diomelin gimana? Oh ya, jadi tidaklah setiap kunci pasti memiliki apa? Gigi. Gitu. Ya, bahkan ahli kunci aja dicek dulu, ini begini nih, begini, ya, baru langsung cek. Ya begini, masya Allah hidup. Ya ahlinya tukang apa tuh? Kunci, cuma digini dong, set. Nah, tak gimana itu caranya itu. Tapi dia pasti apa? Tahu bahwasanya nggak bisa ini lurus aja nih. Pasti ada apanya? Kuncinya, ada giginya. Jangan kelakuannya malingnya. Maling pakai kunci apa? Kunci teh ada giginya, kunci teh enggak? Main jebol. Rusak akhirnya, ketangkap dia main gebukin itu ya. Pernah ngeliat maling digebukin? Ya, ngeri ya. Assalamualaikum. Itu pendapatnya siapa atau ucapan siapa? Wahab ibn Munabbih. Beliau mengatakan, "Na'am walakin laisa miftahun illa lahu asnan." Tidaklah kunci kecuali pasti memiliki gigi. Faman ja'a bihi bi asnanihi futiha wa illa lam yuftah. Kalau dia nanti datang membawa gigi-giginya, maka akan dibukakan surga. Tapi kalau enggak, surga tidak akan dibukakan untuknya. Ya. Jadi jangan sekedar ucapan selesai selamat, tidak. Ya walaupun ucapan mereka berbeda-beda, tapi sama saja sebetulnya. Kemasannya aja yang berbeda, tapi intinya adalah apa? Sama. Ya lihat aja yang satu-satu yang terpengaruh masalah ini. Ya, dengan mengatakan selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, telah tetap keislamannya, maka tidak bisa dikeluarkan. Dan begini dengan alasan begini sama sebetulnya. Karena berdalilkan cuma dengan apa? Maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nasallallahu alaihi wasallam. Cuman lebih halus memang. Ya, lebih lembut, ya, lebih apa lagi? Rapi mainnya, lebih apa ya? Ya, talbisnya itu sangat tipis, halus gitu. Karena terkadang membawa apa? Nama salaf, membawa nama apa? Sunnah, sehingga manusia banyak tertipu. Wasu'il al-Hafidh, ini yang berikutnya, Abdul Ghani al-Maqdisi. Ya, beliau ditanya tentang hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah hal huwa mansukhun. Beliau ditanya tentang hadis man qala la ilaha illallah, apakah hadis ini mansukh? Mansukh itu dihapus. Beliau berkata, bal huwa muhkam tsabit. Bahkan hadis ini muhkam itu jelas, gamblang dan kokoh tetap, tidak dihapus. Lakin zida fihi, tetapi ditambahkan di dalamnya, maksudnya ya pengikat-pengikatnya. Jangan mutlak saja.
Wa dumma ilaihi syurutun ukhar, dan ditambahkan kepadanya syarat-syarat yang lain. Wa faraidu faradaha ala ibadihi, dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kemudian beliau menukil ucapan Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Ini siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebab bisa dimahami sampai sini, ya itu bantahan-bantahan dari kalangan salaf maupun dari kalangan mutaakhirin. Karena Abdul Ghani Al-Maqdisi ini kurang lebih di 600-an ya. 600-an apa? Hijriah, 500 sampai 600 Hijriah. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab apa yang beliau punya Abdul Ghani? Hah? Ayo apa? Lumatul I'tiqad. Ya, kalau ini punya, nah, Abdul Ghani yang saudaranya ya Lumatul I'tiqad ya, nanti dicek dah. Umdatul Ahkam punya siapa nih? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang kitab apa nih? Umdatul Ahkam, beliau yang tulis. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sampai sini bisa dipahami bantahannya ya. Jadi bukan berarti belajar itu untuk bantah-bantah, tidak. Tapi sekali lagi kita sedang mengedukasi bagaimana sedikit demi sedikit kita bongkar itu. Ya, dalam tanda kutip kita bongkar supaya tersadarkan apa yang selama ini mungkin diseru itu fatal, kelirunya, salah, fatal. Ya, kalau masalah-masalah mungkin fikih ya labas karena banyak silang pendapat. Tapi dalam masalah yang namanya apa? Ya, akidah. Ya, kalau silang pendapat di situ ya bukan memberikan faedah ilmu, berarti akan memberikan faedah dzan. Dzan itu dalam usul fikih ya bisa jadi pendapat saya benar, mafhum, bisa jadi pendapat saya yang apa? Salah. Padahal ini masalah akidah nih. Masalah apa? Asas, pondasi. Masa tukang bisa jadi saya yang benar ini pakai pondasi, bisa jadi saya yang salah, gimana? Nanti hancur bangunan. Ya, tapi kalau masalah-masalah fikih memang kebanyakannya seperti itu. Kadang saja saya yang benar berpendapat A, bisa jadi saya apa? Salah. Kayak tadi kita pagi belajar tentang hukum ya anjing. Yang najis apanya? Apakah seluruhnya atau air liurnya atau bahkan tidak? Ya, mungkin menurut Imam Bukhari pendapat saya yang paling kuat. Ya, tidak najis semuanya. Tapi kan dibantah juga sama ulama yang lain. Karena bisa jadi pendapatnya Imam Bukhari juga apa? Keliru, itu namanya dzan. Dalam usul fikih namanya apa? Dzan. Misalkan pendapat Hiro apa nih? Tidur membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan. Ya, tapi ada yang bilang enggak, walaupun ngorok. Ya, bisa jadi pendapat Hiro benar, bisa jadi pendapat Hiro apa? Salah, itu namanya dzan. Ya, masa dalam masalah akidah bisa jadi saya benar, bisa jadi apa? Salah. Terus apa dong yang menjadi acuan gitu? Barometernya apa? Jadi rusak. Maka semuanya sekali lagi dikembalikan kepada salaf, bagaimana mereka memahami terutama konsep iman. Jadi sekali lagi iman ada 3 rukunnya, 3 inti. Apa saja? Ucapan, kemudian apa? I'tiqad, dan kemudian apa? Amal. Jangan sampai dia apa? Hilang. Misalnya ini aja, pendekatan pemahaman saja secara fitrah. Ini ada masjid nih. Kira-kira apa saja inti sehingga dia dikatakan masjid? Ya? Ada atap ya, inti kan? Ya, apa ya? Tembok. Apalagi kira-kira? Menara inti gak? Pelengkap. Kalau menara ini pelengkap. Ya. Antum berpikir nggak? Ini kok bisa berdiri karena ada apanya? Ada amalnya nggak kira-kira? Ada amalnya siapa? Tukang ahli. Coba kalau nggak ada tukang, nggak beramal, gimana? Jadi tiup, ya nggak mungkin lah. Ya, bisa dipahami ya. Walaupun seakan-akan dia nggak ada kan, tapi kalau dia nggak ada gimana ceritanya? Nggak akan jadi itu masjid, nggak akan itu jadi rumah, nggak akan jadi itu motor. Ya, motor intinya apa sih motor? Ada gasnya, ada apa lagi? Ada joknya, ada bannya. Nah, kira-kira jadi begitu aja dia? Enggak, pasti ada siapanya? Teknisi yang berbuat, yang beramal di sana. Kurang lebih itu pendekatan apa? Pemahamannya. Jadi jangan dibuang. Kalau dibuang gimana jadinya? Ya makanya jadilah ini pemikiran Murji'ah. Yang penting cukup di dalam apa? Hati atau cukup dengan apa? Ucapan.
Itu pembahasan yang pertama, kemudian kita masuk pembahasan yang kedua. Murji'ah juga berhujjah dengan hadis-hadis syafa'ah untuk menggugurkan amal sebagai rukun. Jadi ini dalil mereka berikutnya pakai dalil-dalil apa? Asy-syafa'ah. Jadi nanti di yaumul qiyamah Nabi diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya ya untuk dikeluarkan dari mana? Neraka. Ya, bisa dipahami dikeluarkan dari neraka. Siapa yang dikeluarkan? Orang yang di dalam apa? Hatinya ada keimanan walaupun sebiji apa? Dzarrah, sebiji apa? Syair, sebiji apa lagi? Burrah, ya. Pokoknya yang paling kecil lah, sebiji beras, sebiji jagung, sebiji apa? Pokoknya kecil-kecil. Bisa dipahami ya? Berarti ini menunjukkan ya orang akan masuk ke dalam surga cukup dengan apa? Cukup dengan apa? Hati ada iman, walaupun imannya apa? Kecil. Kira-kira orang yang melakukan kesyirikan, kira-kira ada nggak iman kecil bahwasanya Allah Rabbnya? Ada lah, masa ya nggak ada? Jadi apa ya? Misalkan dia yakin Allah sebagai Rabbnya, tapi melakukan kesyirikan, pasti kan ada iman di dalam apanya? Hatinya kecil. Atau juga pakai dalil yang lam ya'malu khairan qat. Nah, keluarkan orang yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Ya, ini menunjukkan kata mereka amal tidak masuk. Yang masuk cukup apa? Ucapan. Pakai dalil apa tadi? Asy-syafa'ah. Maka kita bantah sekarang dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari segi penggunaan hadis ini di dalam kitab-kitab akidah. Ya, jadi kita cek kitab-kitab akidah yang ada yang berbicara tentang masalah ini, yaitu tentang hadis-hadis syafa'ah, mafhum penggunaannya di mana? Ya, tidak ada ulama salaf yang menggunakan hadis ini untuk membuang amal, enggak ada. Sudah ya, ini kita lihat prakteknya siapa? Salafus saleh. Tidak ada dari ulama salaf yang menggunakan hadis syafa'ah untuk bikin judul misalkan, ya amal tidak masuk dalam apa? Iman. Dalilnya ini enggak ada. Ya, bahkan yang dipakai oleh salaf menggunakan hadis syafa'ah itu untuk membatalkan atau membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan kalau orang sudah masuk ke dalam neraka tidak bisa dikeluarkan. Ini keyakinannya siapa? Orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah. Jadi kalau sudah disiksa masuk ke dalam neraka tidak bisa diselamatkan. Akhirnya mereka menolak syafaat, baik untuk Nabi maupun selain Nabi Muhammad SAW. Ini yang dipakai oleh para generasi salaf di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan akidah. Tidak ada satupun yang mengatakan dengan hadis ini bahwasanya amal tidak masuk. Ini kalau kita bantah dari segi apa? Penggunaan hadis ini di kitab-kitab akidah. Bisa dipahami ini jawabannya? Hah? Paham enggak? Ya, jadi hadis-hadis syafaat dipakai di kitab-kitab akidah, nggak ada yang ngasih judul bahwasanya amal tidak masuk. Yang ada malah dipakai untuk membantah siapa? Orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya kalau orang sudah masuk ke dalam neraka tidak bisa diapain? Diselamatkan. Akhirnya menolak syafaat. Nabi tidak punya syafaat di situ. Ya, orang-orang soleh tidak punya syafaat di situ karena alasannya sudah masuk di dalam apa? Neraka. Nah, ini dibantah pakai hadis-hadis apa? Syafaat. Ini dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari sisi makna kita bahas. Apa sih makna dari yang ada di dalam hatinya, Pak? Sebiji itu, mafhum kecil, atau yang tadi dalil, mereka yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun, lam ya'malu khairan qat. Maka disebutkan oleh para ulama, maksudnya di situ nanti kita bawakan dari Qasim ibn Salam dan juga Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya hadis tersebut maksudnya adalah menafikan kesempurnaan amal. Bukan menafikan asal amal itu sendiri. Asal amalnya ada, asal imannya ada, tapi memang rusak acak-acakan. Tidak bagus, tidak sempurna. Bisa dipahami ya? Bukan sedang menafikan sebuah asal. Ya, asalnya ada, tapi rombeng. Rusak. Maka orang Arab biasa menggunakan kalimat ya lam ta'malu atau lam ya'malu khairan qat. Ini salah satu bahasa yang digunakan di dalam bahasa Arab. Misalkan ada bapak marah kepada anaknya.
Dia bilang, sono lu bukan anak gua. Nah, itu. Berarti apa? Bukan anaknya, dia betul-betul bukan anaknya. Apa memang nih anak durhaka, ya tidak baik kelakuannya, sehingga bapaknya marah, lu bukan apa? Anak gua. Kira-kira yang mana maksudnya si bapak? Ya, yang apa? Dia anak yang tidak bagus apanya? Amalnya. Bukan sedang menafikan bahwasanya dia bukan dari ya sumsumnya dia dan apanya lah, dari sulbinya. Bukan. Dia yakin itu adalah anaknya, dia yang kecilnya dirawat sama bapaknya dan seterusnya. Gue tahu orok lu gitu kan ya. Cuman karena dia badung, nakal, pergi lu, gua nggak anggap anak. Maksudnya apa? Ya sedang menolak kesempurnaannya gitu. Bukan menolak apanya? Asalnya. Makanya hadis-hadis syafaat nanti dibawa orang-orang yang ahli tauhid yang punya asal iman. Asal iman itu apa? 3 kan? Ucapan, perbuatan, dan apa? I'tiqad. Perbuatan minimalnya adalah apa? Salat. Karena ini sudah ijma, nggak mungkin nanti dalil saling bertabrakan. Gitu. Yang ini nggak beramal sedikit pun ternyata masuk surga. Padahal ijma telah tegak, amal masuk. Maka di bawahnya hadis-hadis syafaat orang-orang yang punya asal apa? Asal iman. Tapi sayangnya asal imannya apa? Kecil, atau asal imannya apa? Rusak tapi tidak hilang. Beda kalau asal imannya sudah apa? Hilang sama sekali, tidak bisa dia dapat syafaat. Ya, sebenarnya mafhum. Ada nggak bukti lain misalkan dari hadis bahwasanya yang dimaukan dengan penafian itu adalah apa? Ya, untuk kesempurnaannya. Contohnya hadisnya Abu Hurairah. Ketika ada laki-laki datang sholat, ya ternyata sholatnya apa? Sholatnya apa? Kayak ayam ini, cek selesai. Apa kata Nabi? Irji' fasalli. Kembalilah, kemudian sholat. Fa innaka lam tusalli. Karena engkau belum sholat. Kira-kira belum sholat di sini maksudnya apa? Apakah memang nggak ada sholat sama sekali, atau dia sholat tapi sholatnya apa? Rusak. Kira-kira yang mana itu? Ada sholat tapi sholatnya apa? Rusak. Disuruh kembali oleh Nabi, ulangi sholatnya. Bukan berarti mananya kamu nggak ada sholat sama sekali, enggak. Bisa dipahami ya? Ya, misalkan lagi ada hadis la adwa la sofar, tidak ada sofar, tidak ada penyakit menular, la. Kira-kira di alam nyatanya ada atau tidak? Ada, tapi yang dinafikan adalah apa ya? Keyakinan yang rusaknya. Gitu. Jadi jangan dipahami ketika Nabi bilang atau Allah katakan kepada Nabi, keluarkan orang-orang yang walaupun belum pernah beramal sedikit pun. Maka yang dimaukan adalah ya orang-orang yang rusak dalam hal apa? Itqan itu bagusnya, kamalnya, kesempurnaannya. Ya, misalkan ada setoran nih tadi, hero setoran hadis, ya atau yang lainnya. Bacanya Nabi baca dia lengkap selesai, tapi Nabi bilang balik, ya belum hafal. Gitu. Berarti apakah dia memang betul-betul nggak hafal sama sekali, atau ada hafal tapi rusak? Kira-kira yang mana hero? Ya, hafal tapi apa? Rusak. Itu maksud dari sebuah hadis. Sampai sini mudah nih. Oh ya banyak nih hafalan tadi suruh ngafal. Ya, aduh, antakuna, ini, ya, wa amadomatu fatakunu alamatan, ya, lirofi, fi, nah, ya selesai dia, tapi balik lagi dah, ya ulangin lagi, murojaah lagi, bukan berarti dia tidak ngafal, dia ngafal, tapi apa? Rusak, begitu. Sama tadi, imannya seperti bur, imannya seperti syairah. Imannya seperti ini kecil, bukan berarti hilang. Ada, tapi apa? Rusak itu. Jadi asal imannya tetap ada. Asal iman itu sekali lagi ucapan la ilaha illallah, ya keyakinan yang benar tentang haknya Allah dan seterusnya. Kemudian minimalnya sholat. Nanti sholat ini kita bahas tentang sholat. Kenapa sholat menjadi inti amal tubuh? Ya menjadi dia yang inti. Adapun yang lainnya menjadi apa? Pelengkap. Insya Allah setelah ini kita akan bahas tentang masalah itu sholat. Sebenarnya, atau misalkan ada hadis yang ada orang laki-laki yang bunuh 99, nanya apakah ada tobat? Enggak, kata dia. Wah, udah dibunuh aja sekarang. Ini ya. Katanya ketemulah orang apa? Orang yang berilmu. Disuruh apa dia?
pindah. Nggak taunya di perjalanan dia apa? Mati. Kemudian berselisih antara malaikat rahmat dengan malaikat apa? Azab. Maka malaikat rahmat berkata, ja'at taiban muqbilan biqalbi ilallah. Orang ini datang ke negeri yang baru dalam keadaan bertobat, menghadap kepada Allah betul-betul dari hatinya. Berarti ada amal nggak itu kira-kira? Ada. Kemudian wa qalat malaikatil azab, adapun malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Bahwasanya orang ini belum pernah beramal apa? Sedikit pun. Maksudnya apa? Ya, apakah dia sama sekali nggak gerak untuk pindah ke negeri yang baru? Atau dia gerak tapi belum sampai? Kira-kira yang mana pilihannya? Sudah gerak tapi belum apa? Sampai. Jadi ada aksi dia, ada perbuatan. Kecuali kalau dia cuma diem aja kemudian mati. Ya ini kasusnya dia udah jalan, menempuh sana, dia betul-betul tulus ingin memperbaiki diri. Ya walaupun sudah bunuh berapa orang? 100. Ya sampai diomelin, banyak amat bunuhnya. Ya, akhirnya dia sendiri yang dibunuh, genap berapa? 100. Akhirnya dia jalan pelan-pelan di perjalanan apa? Mati. Kira-kira ada aksinya itu? Ada, hanya saja ya tidak sempurna. Itu yang dimaukan dari hadis-hadis asy-syafa'ah. Bisa dipahami ya? Jadi yang dimaksudkan dengannya adalah kesempurnaan, ya itqan. Itqan itu bagus. Misalkan dia ngafalnya satu nafas. Babul i'rabi al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati lafdhan. Wah. Ada kan? Top kan gitu. Tapi ada yang ngafalnya al-i'rabu wa taghyiru bentar Ustaz. Ya, aneh lah begitu. Nah ini ngapain aja ini. Tapi kan tetap dia ada hafalan, cuma hafalannya apa? Rusak kan begitu. Jadi pahami? Ya begitu juga dalam masalah menyikapi hadis-hadis apa? Asy-syafa'ah. Karena menggabungkan nas-nas yang ada. Nas-nas ada menganggap semua amal itu masuk dalam iman. Bahkan ijma'nya salaf. Sekali lagi, yang meriwayatkan hadis-hadis syafaat itu para sahabat dan juga rijal-rijal yang ngebantah Murji'ah. Bisa dipahami ya? Paham nih? Ya. Dan mereka tidak ada yang memahami sebagaimana pemahamannya Murji'ah di dalam hadis-hadis syafaat. Ini juga termasuk bantahan yang kuat. Jadi hadis-hadis syafaat itu diriwayatkan oleh para sahabat, diriwayatkan oleh para imam-imam yang mereka juga membantah siapa? Murji'ah. Dari imam-imam ini tidak ada yang membenarkan ucapannya orang-orang Murji'ah bahwasanya amal tidak masuk dengan dalil ini. Nggak ada. Kan misalkan sahabat nih bawain, nggak ada bilang amal nggak masuk. Atau muridnya tabiin, nggak ada yang bilang setelah bacain hadis ini bahwasanya amal nggak masuk, nggak ada. Jadi ini menunjukkan tidak ada para salaf yang memahami amal itu keluar dari konsep apa? Iman. Paham sampai sini? Tentang hadis apa? Asy-syafa'ah. Jadi yang ditolak bukan asal, tapi yang ditolak adalah apa? Kesempurnaannya. Bisa dipahami ya? Ya kadang kita sholat aja Allahu Akbar. Kira-kira ada nggak di antara kita yang meyakini saya sholatnya paling sempurna? Nggak ada ya. Lagi sholat rakaat pertama ingat apa? Ingat duit kemana tadi namanya? Ingat utang. Ya, ingat kunci motor. Aduh. Ya udah kadang di rakaat kedua nih atau rakaat kedua mau rakaat ketiga sudah berazam nanti baca Al-Fatihahnya saya mau serius mau khusyuk. Baru alhamdulillah rabbil alamin udah kemana lagi nih ini? Saya tanya kuat. Ya, tapi sholat ada nggak di situ? Ada, tapi yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaannya dan keindahannya. Begitu. Paham atau paham? Paham bintang? Ya, jadi hadis syafaat itu maksudnya yang ditolak, yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaannya, bukan asalnya. Kalau di sisi Murji'ah, ya langsung dibuang itu. Jadi cukup dengan apa? Dengan apa namanya keyakinan. Bisa aja kita bantah, kan tadi ya keluarkan orang yang di dalam hatinya apa? Sekecil ini dari iman. Sekarang kita tanya, apakah di situ disebutkan ucapan? Berarti kan lawazimnya ya ucapan juga nggak masuk dalam konsep apa? Iman. Berani nggak bilang bahwasanya ucapan nggak masuk dalam konsep iman? Padahal hadisnya cuma bicara tentang apa? Hati. Coba tanya orang Murji'ah, berani nggak? Ya ada orang nih yang nggak ngucapin la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya ada apa? Iman.
Ya, kecuali orang-orang Asy'ariyah berani. Tapi yang lain-lainnya juga mikir-mikir ya, maka kontradiksi. Ya, kalau dia bilang cukup di dalam hati karena penyebutannya hati, mafhum iman di dalam hati, maka ucapan nggak disebut di situ. Berarti lawazimnya iman nggak ada ucapan. Dan memang yang ekstrimnya bilang begitu. Ya cukup di dalam apa? Hati. Ngeri atau ngeri nih Pak? Ya ngeri lah. Akhirnya banyak kayak misalkan Dery Sulaiman, dia guide artis-artis ditanyain, yakin Nabi Muhammad adalah Nabi? Yakin. Ya, yakin Allah sang pencipta? Yakin. Muslim kamu di sisi saya katanya. Karena apa? Tadi konsep iman sekali lagi. Antum lihat aja podcastnya si Denso tuh sama si Dery, diinterogasi sama Dery. Ya, atau mungkin sama si yang tukang masak itu siapa tuh? Yang suka ngasih makan, Bobon apa namanya? Hah? Yang lagi dekat sama Dery itu. Ya, terakhir siapa si Willy siapa itu? Willy Salim ya. Ya. Ya dianggap semua muslim udah, karena dia yakin Allah sebagai apanya? Rabbnya, selesai. Ya, jadi ucapan syahadat itu hanya formalitas di dunia. Tapi nanti di akhirat mereka juga punya bagian dari apa? Surga. La haula wala quwwata illa billah. Cukup, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan sampai sini? Nah. Jadi sekali lagi semua persoalan yang ada itu baliknya ke konsep iman aja. Makanya sekarang dia menjadi Ghazwatul Fikr. Apa Ghazwatul Fikr? Perang apa? Pemikiran itu, perang konsep. Ya, perang apa? Konsep. Makanya dulu ada istilah konsep madrasah ulama Najd dengan madrasah Syalbani. Itu ma'ruf dulu tahun 90-an. Ya, dan santer beritanya. Ya, peperangan antara madrasahnya ulama-ulama Najd yaitu yang di Saudi dan madrasahnya siapa? Syalbani. Karena Syalbani yang mengusung ya bahwasanya amal itu hanya pelengkap. Sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan ya difasilitasi oleh negara. Nah, salah satunya yang diutus adalah Syekh Saleh Al-Syekh yang sekarang jadi Menteri Agama, cuman sudah digantikan. Mafhum? Ya, itu tahun 90 kalau nggak salah. Itu hampir 2 jam debat. Ada di YouTube aja. Ya, cuma memang belum diterjemahkan. Ya. Dan Syekh Saleh waktu itu masih muda lah. Ya, Syekh Albani memang udah sepuh. Ya, mungkin udah 90 tahun lebih atau 80-an. Jadi terkesan ada 2 konsep dulu. Ya, orang pemikiran memang konsepnya madrasah apa? Ya, Najd dan konsepnya madrasah apa? Syalbani. Bukan berarti orang-orang yang di belakangan menilai, wah ini mah silang pendapat aja, maka kita bertoleransi. Enggak. Ya, itu memang betul-betul dalam perang apa? Akidah. Dalam hal perang apa? Akidah. Hanya saja memang untuk mengobatinya ya pelan-pelan dan seterusnya. Alhamdulillah dikatakan Syalbani telah rujuk. Ya, dari tahunnya ketika beliau ditanya orang yang mencela Allah dan Rasulnya kafir atau tidak, maka beliau langsung memvonis kafir. Karena dulu beliau merinci, kalau cuma di lisan nggak kafir, tapi kalau dia sampai nembus ke dalam hati kafir. Berarti menunjukkan kufur cuma di dalam apa? Hati itu. Tapi setelah di akhir-akhirnya beliau ditanya langsung bilang kafir. Ada di sana para ulama ada yang mengatakan Syalbani telah apa? Rujuk. Tapi pemikirannya kembali ada begitu. Jadi yang bukan disikat bukan Syalbaninya sebetulnya. Tapi yang kita jelaskan adalah apa? Pemahamannya gitu. Ya, dengan nama Syalbani kan besar beliau ini namanya. Dipakai dijadikan hujah, ya seakan-akan itulah al-haq. Ya, dan lawannya selalu dikucilkan, dijauhkan. Padahal itulah yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, fadhil? Atau cukup? Ya. Atau dijelaskan tadi yang podcastnya yang sebelum dari itu kepentingannya di mana? Nah, ditanyakan dia diajakin masuk Islam. Ya. Terus ditanya dulu diinterogasi, kamu tahu yakin Nabi Muhammad Nabi terakhir? Iya, kata si Densu. Terus ya Allah sebagai Tuhan yang Maha Mencipta? Iya. Mafhum? Ya, terus katanya berarti kamu muslim.
Si Densu lebih pintar. Tunggu dulu, masa dengan begitu saya muslim? Dia lebih cerdas karena pasti dia mikir, wah konsekuensinya berat nih kalau saya muslim, harus sholat, harus gini-gini. Dia nggak mau, lebih cerdas dia. Masa dengan keyakinan saya jadi muslim? Aneh banget ini. Ya mungkin kalau mau dikeplak palanya si Derry, keplak aja. Sampai dia bilang, saya juga belajar loh masalah ini, kata dia. Ya kamu di sisi saya sudah muslim, ya tinggal ucapin syahadat, katanya. Ya, ini karena gara-gara apa tadi? Ya, iman cukup di dalam apa? Hati. Sudah paham, Pak? Enak banget ya kalau misalkan Anda datang ke mana itu, ke polisi misalkan, saya meyakini saya adalah polisi. Wah, langsung jadi apa? Polisi. Siapa yang mau? Kan polisi yang mana yang menerima dia dengan cuma keyakinan? Ya, daftar dulu, ya, ujian dulu, tes dulu, dan seterusnya. Makanya orang murja ini ya bukan hanya rusak akal, tapi rusak juga apa? Fitrahnya. Wassalam. Maka berbahagialah, selamatlah, ya bersyukurlah ketika Allah selamatkan kita, ya bersihkan fitrah kita. Ada lagi? Yang penting antum tahu ya dalil yang mereka pakai dan bantahannya serta sanggahannya. Yang tadi pertama hanya mengambil la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dibahas tadi oleh Imam Zuhri, oleh Dhahhak, oleh Imam Ahmad, yang oleh Al Hasan Al Basri, kemudian Abdul Ghani Al Maqdisi, itu hadis di awal kali apa? Nabi berdakwah. Tapi setelah itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Ya, makanya kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, muslim dia. Sebagaimana hadisnya Usama bin Zaid lagi perang, tang kalah. Dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha, muslim. Ya, walaupun Usama beristihad, dia ngucapin itu cuma untuk selamat dari kematian. Tapi terus ditentang oleh Nabi. Karena ketika sudah mengucapkan, muslim dia, nanti tinggal dituntut ibadah-ibadah lainnya. Kalau dia menolak, nah baru berarti dia murtad, kan gitu. Ya, sama kayak orang beli mobil. Ya, saya mau beli mobil, udah ngomong, udah perjanjian, selesai. Enggak lah, minimal transfer gitu. Baru kasih kunci. Cuman ngomong doang sampai yakin di dalam hati dapat mobil, ya enak banget itu. Showroom mana itu, Anda pengen lah. Ya nggak usah ada aksi bayar. Ya, ada yang kayak gitu? Hah? Ya, walaupun DP kecil misalkan cuma 500.000, ya tetap aja harus ada aksi di balik-baliknya. Misalkan dia nyicil. Allah a'lam bishawab. Cukup ya. Semoga bisa dipahami. Pelan-pelan aja, nanti gak paham insyaallah. Ya, karena terulang terus jangan. Di kitab tauhid ada. Yang penting antumnya enggak bosen ya. Takutnya antum datang terus bosen nanti. Ya, semoga masih on fire ini kan. Ya, takutnya nanti malah melempem gitu. Makanya harus pakai kitab-kitab baru lagi gitu, biar lebih fresh lagi. Ya, ucapan-ucapannya Umar, ucapan-ucapannya para sahabat yang lain itu banyak. Hanya saja kita sekarang memang kurang apa? Kurang piknik ya. Kurang mainnya kurang apa? Kurang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.